Halo, senang sekali bisa kembali bersama Anda untuk melanjutkan penjelajahan kita dalam buku Raising Good Humans. Hari ini kita masuk ke bab yang judulnya langsung ya, menarik perhatian nih. Bab 6, mengatakan hal yang benar. Iya, judulnya kedengarannya simpel ya, tapi isinya ini cukup dalam. Biasanya kan kita banyak bahas gimana merespon anak yang lagi sulit atau punya masalah. Nah, bab ini agak dibalik nih perspektifnya. Justru itu yang bikin penasaran. Kali ini fokusnya ke kita, orang tua. Gimana sih cara kita ngomong ketika kita yang lagi, merasa terganggu, atau kesel, atau rasanya kebutuhan kita nggak terpenuhi gitu gara-gara perilaku anak. Situasi yang pasti, familiar banget dan sering bikin kita serba salah ya. Betul sekali. Mau marah, takutnya hubungan rusak. Tapi kalau didiemin aja, kok kayaknya nggak bener juga gitu. Kita, batasan kita, tapi secara efektif, tanpa malah bikin konflik atau bikin jarak sama anak. Mencari keseimbangan di sini itu, kunci banget. Oke, jadi misi kita kali ini adalah menggali strategi komunikasi dari bab 6 ini. Tujuannya bukan cuma meredakan konflik sesaat, tapi lebih ke membangun fondasi kerjasama jangka panjang sama anak. Siap kita bongkar bareng-bareng? Siap tentu. Bab ini memang penting banget perannya sebagai jembatan gitu ya, menghubungkan kesadaran kita soal reaktivitas diri sendiri yang mungkin pernah kita bahas dengan keterampilan komunikasi yang lebih sadar, lebih efektif, terutama pas kita lagi keganggu atau terpicu. Oke, kita mulai dari situasi yang, sering banget kejadian ya, kayak contoh di awal bab buku ini. Ada ibu minta anaknya pakai sepatu, malah ujungnya drama, nangis, teriak-teriak. Kenapa ya perintah langsung kayak, pakai sepatumu sekarang, itu seringnya nggak mempan, malah jadi kontraproduktif gitu. Iya. Ini kan ngingetin kita ke pertanyaan dasar. Sebenarnya siapa sih yang lagi punya masalah di sini? Nah, bab 6 ini jawabannya. Seringkali kita, orang tua, yang punya masalah. Dan ini membawa kita ke langkah pertama yang fundamental, yang sering banget kelewat sebelum kita mikirin mau ngomong apa, yaitu mengenali dan mengakui kebutuhan kita sendiri. Sebagai orang tua, kita seringkali fokus banget ke kebutuhan anak, sampai lupa gitu, kalau kita ini juga manusia, punya kebutuhan juga yang valid. Kebutuhan kayak gimana tuh contohnya? Kadang kita aja nggak sadar loh, pas lagi kesel itu sebenarnya butuh apa. Wah, macam-macam. Bisa jadi butuh istirahat, butuh tenang, butuh ruang sendiri, waktu buat diri sendiri, atau kebutuhan yang lebih ke emosi, kayak merasa dihargai, didengarkan, butuh dukungan, rasa terhubung. Buku ini bahkan ngasih daftar panjang loh, termasuk kebutuhan akan harmoni, keteraturan, rasa aman, ekspresi diri, bahkan humor dan kegembiraan. Nah, ngenalin ini, itu langkah awal. Misalnya, pas kita kesel lihat rumah berantakan, mungkin sebenarnya kebutuhan di baliknya itu kebutuhan akan keteraturan atau ketenangan visual, gitu. Oke. Jadi bukan cuma pengen rumah rapi, tapi ada kebutuhan yang lebih dalam ya. Tapi bukannya kalau kita fokus ke kebutuhan diri sendiri pas lagi interaksi sama anak, itu kedengarannya agak egois ya? Nah, itu dia kesalahpahaman yang umum banget. Justru sebaliknya, memenuhi kebutuhan diri secara sehat itu bentuk tanggung jawab kita sebagai orang tua. Coba bayangin tangki emosi kita deh. Kalau kosong, gimana kita bisa merespon kebutuhan anak dengan sabar, dengan bijak, ya kan? Kita bakal lebih gampang reaktif, gampang marah, gampang hilang sabar. Jadi, memenuhi kebutuhan diri, entah itu istirahat sebentar, minta bantuan, atau menetapkan batasan, itu cara kita ngisi tangki, supaya bisa hadir sepenuhnya buat anak. Itu sudut pandang yang penting banget ya. Jadi ini bukan soal anggapan anak, tapi justru mastiin kita punya bahan bakar buat jadi orang tua yang kita pengen. Tadi Anda nyebut soal menetapkan batasan. Itu gimana hubungannya? Nah, pas kita sadar sama kebutuhan kita jadi lebih bisa menetapkan batasan yang sehat dan jelas. Misalnya, ibu perlu waktu tenang 10 menit nih buat selesaiin ini. Nanti kita main lagi ya. Ini bukan cuma bagus buat kita, tapi juga ngasih contoh penting buat anak. Anak-anak itu butuh loh batasan yang jelas, biar merasa aman dan belajar ngatur diri mereka sendiri. Batasan yang konsisten, yang disamping dengan hormat, itu kayak pagar pengaman dalam hidup mereka. Menarik. Jadi batasan sehat itu bukan sekedar aturan ya, tapi juga bentuk ngajarin soal menghargai kebutuhan diri dan orang lain. Beda ya sama pola asuh yang mungkin terlalu permisif, yang serba boleh tanpa struktur jelas gitu. Tepat sekali.
Penelitian nunjukin kalau pola asuh yang terlalu permisif, yang gagal netapin dan negakin batasan, itu malah bisa menghambat perkembangan kemampuan anak buat regulasi emosi dan perilakunya sendiri. Mereka jadi bingung soal ekspektasi, soal gimana berinteraksi secara sosial. Jadi, netapin batasan dengan cara yang sehat itu sebetulnya hadiah jangka panjang buat anak. Oke, oke. Anggaplah kita udah lebih sadar nih soal kebutuhan dan batasan kita. Tapi terus perilaku anak bener-bener ganggu kita. Misalnya anak lari-larian sambil teriak di dalam rumah pas kita lagi pusing atau lagi coba kerja. Reaksi spontan kita seringnya, ya nggak ideal ya. Kita mungkin balik lagi ke penghalang komunikasi yang pernah kita bahas. Langsung merintah, diam sekarang. Atau ngancam, kalau teriak lagi HP disita. Atau nyalahin, kamu ini selalu bikin ribut. Atau mungkin ngejulukin, dasar anak nakal. Iya, dan kita perlu lihat lagi, kenapa sih ini disebut penghalang? Ketika kita pakai komunikasi macam itu dalam situasi di mana kita yang keganggu, fokus pesannya itu selalu ke anak. Kamu salah, kamu penyebab masalah, kamu harus berubah. Pesan-pesan kayak gini itu secara inheren mengandung penilaian, mengandung tuduhan. Dari sudut pandang anak, pasti rasanya kayak diserang personal banget ya. Padahal mungkin niat mereka nggak ganggu kita. Bisa jadi, atau mungkin mereka lagi mengekspresikan kebutuhan mereka sendiri dengan cara yang, ya, kurang pas aja. Apapun alasannya, ketika mereka nerima pesan kamu, you messages, yang nyalain, respons alami mereka ya jadi defensif, ngelawan, narik diri, atau mungkin muncul rasa kesal, resentment yang dipendam. Koneksi antara kita sama anak jelas jadi terganggu. Komunikasi kayak gitu hampir nggak pernah mengarah ke solusi bareng, malah seringnya memperkeruh suasana. Ini masalah besar sih, karena niat kita mungkin baik ya, pengen suasana tenang, tapi caranya malah ngerusak hubungan. Terus alternatifnya apa dong? Nah disinilah bab 6, ngenalin konsep kunci, pesan saya atau iMessages. Gimana tuh cara kerjanya? Inti dari pesan saya itu ada pergeseran fundamental. Fokusnya bukan lagi pada apa yang salah dari anak, tapi lebih ke gimana perilaku spesifik anak itu berdampak secara nyata pada kita, orang tua, dan perasaan kita. Ini soal ngungkapin pengalaman internal kita secara jujur dan rentan, bukan ngelontarin tuduhan. Jadi ini bukan cuma trik ganti kata kamu jadi saya gitu ya, tapi ngubah total fokus obrolannya. Tepat, ini butuh latihan kesadaran diri. Buku ini menguraikan 3 komponen penting buat pesan saya yang efektif. Pertama, deskripsikan perilaku anak secara spesifik dan objektif, tanpa penilaian atau label. Ini krusial banget. Jadi bukan, kamu berantakan sekali, tapi ketika mainan dibiarkan berserakan di lantai ruang tamu. Fokus ke apa yang kelihatan atau kedengaran, kayak kamera video ngerekam kejadian aja. Oke, perilaku spesifik tanpa menghakimi. Langkah kedua? 2. Jelaskan efek nyata dan konkret dari perilaku itu pada Anda. Efeknya ini harus benar-benar dirasain sama Anda secara pribadi. Mungkin perilaku itu ngabisin waktu Anda ya. Ayah jadi harus meluangkan waktu ekstra buat membereskannya. Atau energi Anda. Ibu merasa lelah karena harus membersihkan tumpahan itu. Atau bahkan uang Anda. Bisa juga efeknya gangguan fisik atau sensorik. Telinga ayah jadi sakit karena suara teriakan itu. Atau ngehalangin Anda ngelakuin sesuatu yang penting. Ibu jadi sulit berkonsentrasi pada pekerjaan. Poin penting nih, efeknya harus ke Anda, bukan ke orang lain, kayak adiknya atau kakaknya. Paham. Harus jelas gimana saya secara pribadi kena dampaknya. Terus yang ketiga apa? Ketiga, bagikan perasaan Anda secara jujur dan otentik. Nah, ini bagian di mana kita nunjukin sisi manusiawi kita ke anak. Gunakan kata-kata perasaan yang spesifik. Apakah Anda merasa kecewa, kesal, sedih, lelah, khawatir, frustrasi. Menyebutkan perasaan kita itu bantu anak memahami dampak emosional perilaku mereka ke orang yang mereka sayang. Ini ngebangun empati. Jadi, formulanya, perilaku spesifik plus efek nyata pada saya plus perasaan saya. Coba kita rangkai contoh ya. Tadi soal anak teriak. Alih-alih, kamu berisik sekali, jadi, sayang, waktu kamu teriak keras di dalam rumah, perilaku, telinga ibu jadi berdenging, terus ibu jadi pusing efek dan perasaan. Atau soal mainan tadi. Nah, kalau mainan berserakan di seluruh lantai ruang tamu, perilaku, ayah jadi kesal dan capek karena khawatir ada yang kesandung, terus ayah jadi nggak bisa santai di sini.
efek and perasaan. Wah, rasanya emang beda jauh ya, lebih membuka dialog gitu. Tapi, ya kayak alat ampuh lainnya, pakainya perlu hati-hati. Ada beberapa jebakan umum nih yang perlu diwaspadai. Jebakan kayak gimana tuh? Saya bisa bayangin ini nggak segampang kedengarannya sih. Betul. Pertama, ada pesan saya palsu. Contohnya, saya merasa kamu tidak bertanggung jawab. Nah, meskipun diawali saya merasa, fokusnya tetap ke penilaian anak kan? Kamu tidak bertanggung jawab. Ini masih pesan kamu terselubung. Kedua, nada bicara. Pesan saya yang disampaikan dengan nada sarkastik, nyindir, atau ngancam, itu bakal kehilangan semua kekuatannya. Anak bakal ngerespon nadanya, bukan kata-katanya. Ah, iya bener juga. Jadi isi pesannya bagus, tapi kalau nadanya nyerang ya percuma ya. Ada lagi? Ketiga, perasaan yang nggak otentik. Anak-anak itu peka banget loh. Kalau kita bilang saya sedih, padahal sebenarnya kita marah besar, mereka bakal ngerasain itu, dan pesan kita jadi nggak kredibel. Keempat, lupa nyebutin efek nyata ke diri kita. Cuma bilang, saya kesal kalau kamu begitu, itu kurang lengkap. Kenapa kesal? Apa dampaknya? Kelima, salah fokus efeknya. Misalnya, ibu khawatir nanti adikmu jatuh kalau mainan berserakan. Fokusnya jadi ke adik, bukan ke perasaan atau dampak langsung ke ibu. Oke. Jadi banyak detail ya yang perlu diperhatiin biar pesan saya ini benar-benar efektif. Butuh kesadaran diri yang tinggi ya pas kita lagi ngerasa keganggu. Dan buku ini juga nekenin pentingnya koneksi sebelum koreksi kan? Penting banget. Jangan sampai kita teriak pesan saya dari seberang ruangan pas anak lagi asik main. Usahakan buat deketin, mungkin berlutut biar sejajar, kontak mata kalau memungkinkan, dan situasinya pas, baru deh sampaikan pesan Anda dengan tenang dan jelas. Koneksi fisik dan emosional ini bikin rasa aman dan bikin anak lebih mau dengerin pesan kita. Tanpa koneksi, kata-kata kita bisa mental aja gitu. Ngerangkai pesan saya yang ideal apalagi pas lagi emosi emang kedengerannya nantang sih ya dan butuh latihan terus-menerus. Ada nggak sih pendekatan lain yang mungkin lebih simpel atau bisa jadi pelengkap, terutama buat situasi sehari-hari yang nggak terlalu panas gitu? Tentu aja ada. Buku ini nawarin beberapa alternatif yang menarik. Salah satunya itu filter teman. Ini kayak tes mental sederhana tapi berguna banget. Sebelum Anda ngomong sesuatu ke anak Anda, terutama pas lagi kesel, coba tanya ke diri sendiri. Saya bakal ngomong kayak gini nggak ya ke teman baik saya? Wah, itu filter yang lumayan nyelekit ya. Kemungkinan besar jawabannya enggak kan? Kita cenderung lebih sopan, lebih hati-hati milih kata, lebih ngehargain perasaan teman kita. Jarang banget kan kita merintah atau ngancam teman. Persis. Filter ini bantu kita sadar betapa seringnya kita pakai standar komunikasi yang beda dan seringkali lebih rendah ke anak-anak kita sendiri. Kenapa nggak coba terapin tingkat kesopanan dan rasa hormat yang sama? Ini bisa ngubah nada interaksi secara signifikan. Misalnya, daripada ngomel panjang lebar buat beresin sepatu, mungkin kita bisa deketin, tunjuk sepatunya, terus bilang dengan tenang tapi jelas, sepatu. Kadang satu kata kunci yang disampaikan dengan hormat udah cukup kok. Ini soal ngubah mindset kita ngelihat anak ya, bukan cuma teknik ngomong. Menarik banget. Selain filter teman, ada pendekatan lain yang dibahas? Ada satu lagi yang kuat banget dan menyenangkan juga, yaitu menetapkan batasan dengan bercanda atau playful limit setting. Konsepnya banyak dipopulerkan oleh Lawrence Cohen di buku Playful Parenting. Idenya itu pakai humor dan main-main buat mencapai tujuan kepatuhan, kayak mandi, sikat gigi, beresin mainan, sambil ngurangin potensi perlawanan dari anak dan ngejaga koneksi tetap anget. Ngetapin batasan sambil bercanda. Ini kedengerannya kontradiktif tapi menarik banget. Gimana caranya nggak khawatir anak malah nggak nganggap serius batasan kita? Itu kekhawatiran yang wajar. Kuncinya adalah ngejaga batasan tetap jelas, tapi cara mencapainya dibuat lebih ringan. Tujuannya bukan ngilangin batasan, tapi bikin lebih gampang ditelan sama anak. Caranya bisa macam-macam. Pertama, Anda bisa pura-pura jadi karakter lucu. Perhatian, sersan sikat gigi melaporkan diri, siap menjalankan misi membersihkan gigi dari kuman jahat. Maju jenderal kecil. Kedua, jadi kontrari dengan nada bercanda. Misalnya pas waktunya mandi. Oh, jangan mandi, jangan pernah. Nanti kamu jadi bersih dan wangi, ibu kan sukanya kamu bau asem. Anak-anak biasanya senang banget ngelawan larangan main-main kayak gini. Haha, saya bisa bayangin mereka malah ketawa terus lari ke kamar mandi. Kreatif banget. Apalagi? Pakai suara atau lagu konyol.
Ayo bereskan mainan, dung-dung. Kalau tidak dibereskan, nanti digigit dinosaurus mainan. Raur. Atau bikin cerita super pendek dan konyol saat itu juga, dengan pesan tersembunyi. Misalnya, cerita tentang kaos kaki yang sedih karena nggak mau dipakai padahal pengen ikut jalan-jalan. Pura-pura nggak kompeten juga sering berhasil loh. Aduh, ayah lupa cara pakai jaket ini. Lengannya masuk kemana ya? Tolong bantu ayah dong. Anak-anak seneng ngerasa lebih pinter dari orang dewasa. Pakai boneka tangan sebagai perantara buat merintah juga bisa ngurangin kesan langsung. Jadi intinya kreativitas, humor, sama bikin prosesnya jadi mainan ya, bukan pertarungan kehendak gitu. Tepat. Tawa itu alat yang luar biasa buat cairin ketegangan, bangun koneksi, dan bikin anak lebih kooperatif tanpa merasa dipaksa atau dihakimi. Tentu aja, pendekatan ini nggak cocok buat semua situasi atau semua anak, dan butuh energi juga dari kita. Tapi, ini alat yang berharga banget buat ditambahin ke kotak peralatan komunikasi kita, terutama buat rutinitas harian yang sering bikin konflik. Luar biasa. Jadi dari pembahasan kita soal bab 6 ini banyak banget ya strategi mengatakan hal yang benar itu. Mulai dari ngenalin kebutuhan diri kita sebagai fondasi, terus pindah dari pesan kamu yang nyalahin ke pesan saya yang jujur dan fokus ke dampak, sampai pakai pendekatan alternatif kayak filter teman dan menetapkan batasan dengan bercanda. Semuanya tujuannya sama ya, jaga koneksi sambil tetap bisa nyampein kebutuhan dan batasan kita. Dan poin penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa ini semua itu proses belajar. Ya buat kita maupun buat anak. Nggak ada solusi instan atau jaminan berhasil 100%. Setiap kali kita coba nahan diri dari reaksi lama, coba ngerangkai pesan saya meskipun belum sempurna, atau coba pendekatan bermain, kita itu lagi ngelatih otot komunikasi baru dan nguatin hubungan. Ini investasi jangka panjang. Seringnya kita pengen hasil cepet ya. Padahal ini soal ngebangun pola interaksi baru yang lebih sehat. Betul. Dan dalam proses ini, penting banget buat melatih kesabaran dan welas asih. Gak cuma ke anak, tapi juga ke diri kita sendiri. Pasti akan ada hari-hari di mana kita balik lagi ke pola lama. Akan ada saatnya pesan saya kita kedengaran kaku, atau lelucon kita nggak lucu. Itu semua bagian dari proses. Yang paling penting itu komitmen buat terus nyoba, belajar dari kesalahan, dan ingat tujuan utamanya. Hubungan yang lebih kuat dan harmonis. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat kita renungkan bersama, gimana kalau kita mulai ngelihat momen-momen sulit itu, pas kita lagi ngerasa paling kesel atau keganggu sama perilaku anak, bukan lagi sebagai medan pertempuran buat nentuin siapa yang benar, siapa yang salah. Melainkan sebagai sebuah kesempatan berharga. Kesempatan buat kita, sebagai orang tua, buat latihan nyampein kebutuhan dan perasaan kita dengan cara yang jujur, tegas tapi tetap penuh hormat. Sekaligus kesempatan buat ngakuin dan ngehargain kalau anak kita juga punya perasaan, punya kebutuhan, dan perspektifnya sendiri saat itu, meskipun mungkin cara nyampainya belum pas. Ngelihatnya sebagai kesempatan buat bangun jembatan, bukan tembok. Wah, itu pergeseran perspektif yang bisa mengubah segalanya ya. Jadi pertanyaan refleksi buat Anda bawa pulang, apa satu perubahan kecil aja dalam cara Anda berkomunikasi dengan anak, terutama pas Anda lagi merasa terganggu, yang bisa Anda coba terapkan mulai minggu ini? Satu langkah kecil yang tujuannya bangun pemahaman, bukan pertahanan. Silakan direnungkan. Sampai jumpa di penjelajahan kita berikutnya.